Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Ayah Bunda dan para ketua yang kami hormati, ulama menjelaskan bahwa peradaban itu memiliki 3 tingkat, yang mana masing-masing tingkat ini menunjukkan kualitas sebuah peradaban dari masyarakat atau bangsa. Di strata yang paling rendah, jadi di tingkat yang paling rendah, peradaban itu adalah yang berkaitan dengan bangunan-bangunan, gedung, jalan, intinya yang sifatnya fisik. Maka jika Bapak Ibu dimuliakan Allah, hari ini kita menilai sebuah negara, pembangunannya hanya dari yang nampak berupa bangunan fisik. Sebenarnya kita sedang berbicara tentang peradaban yang paling rendah. Jalan yang mulus, gedung yang megah, bangunan yang bagus, itu peradaban yang paling bawah. Kalau yang paling bawah saja kita masih bermasalah, lalu bagaimana di tingkat yang kedua, apalagi tingkat yang paling atas, tingkat yang ketiga. Lalu kita hari ini, Pak, mohon maaf, kita tidak sedang merendahkan siapapun. Kita ini di peradaban bangunan saja kita masih kalah sama orang-orang kafir, atau bahkan kita nggak bagus-bagus amat. Toh kalau bagus hasil utang bisa gitu. Nah, di tingkat yang kedua, ini peradaban yang ideal, yang berkaitan dengan manusia. Di peradaban yang baik, manusia mendapatkan prioritas. Gedung dikorbankan, bangunan dijadikan tumbal supaya manusianya bisa jadi manusia. Tidak sebaliknya, manusia dikorbankan untuk bangunan. Itu kebalik, Pak. Itu Samsung namanya. Sungsang. Balik ke Samsung. Dan yang paling tinggi di peradaban itu jemaah dimuliakan Allah, ketika suatu masyarakat berhasil membangun hubungan yang baik dengan sang penciptanya. Maka peradaban yang agung, peradaban yang sampai pada kejayaannya, itu biasanya di tingkat bawah bagus, di tingkat 2 bagus, di tingkat yang paling atas juga mereka sangat bagus. Dan itu hanya ada pada peradaban Islam. Jika hari ini kita terkagum-kagum dengan peradaban Barat, Eropa misalnya, wah, Masya Allah negara maju apanya? Mereka baru bicara tentang gedung-gedung saja, bangunan-bangunan saja, manusianya tidak mereka manusiakan. Apalagi di peradaban paling atas, Tuhan dijadikan permainan. Bahkan kemanusiaan mengalahkan ketuhanan, betul ya? Tuhan jadi olok-olokan di sana. Di peradaban Islam jemaah dimuliakan Allah, tiga-tiganya maksimal. Di kaitannya dengan Tuhan, di peradaban paling tinggi. Bapak Ibu, tahu gak kita? Kitab-kitab para ulama, karya-karya yang sekarang dibaca oleh tengku-tengku dan buya-buya itu karya peradaban masa lalu. Hampir bisa dikatakan kitab-kitab hari ini itu peninggalan di masa para ulama dahulu. Mereka begitu produktif. Agama menjadi panglima, negara menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Makanya sedolim-dolimnya khalifah, sejahat-jahatnya pemimpin di masa Islam, mereka masih menerapkan hukum Allah. Mereka masih hukum halal haram. Bukan mereka bagus, begitu tidak bagus, nggak peduli halal haram, yang penting bagus. Di tingkat yang kedua, di mana dibolehkan Allah, di masa peradaban Islam luar biasa, manusia benar-benar dimanusiakan. Tadi contohnya sudah saya sebutkan. Rakyat tidak dicekikin sama pajak. Rakyat justru diberikan atoya. Kenapa? Karena dalam Islam para pejabat, para pemimpin hakikatnya adalah pelayan bagi umat. Makanya Rasul bersabda, Sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin para kaum, mereka adalah pelayan-pelayan bagi kaum tersebut. Jadi walaupun sultan-sultan, khalifah-khalifah pada masa itu mereka tinggal di istana, mereka punya kekuasaan, tapi mereka jadikan kekuasaan itu untuk melayani rakyat. Bahkan jangankan manusia, Bapak Ibu coba baca sejarah kita. Saya tuh kalau bacakan sejarah, Bapak Ibu bisa ngomong. Di masa Islam, Pak, hewan itu loh diberikan kehewanan berarti ya, kan nggak mungkin beri kemanusiaan, kehewanan. Contoh, pernah Bapak Ibu terjadi migrasi burung dalam jumlah yang besar, terbang masuk ke wilayah-wilayah kekhalifahan Islam. Maka oleh negara diamati, ini burung kenapa coba? Orang biasa terbang mungkin
mungkin berapa ratus, berapa ribu. Ini sampai gelap langit oleh burung yang terbang masuk wilayah Islam. Akhirnya negara mengirimkan tim khusus. Coba ini diamati ini burung kenapa ini? Tahu Bapak Ibu, burung-burung itu ternyata terbang dari Eropa. Yang di Eropa sana jangankan hewan, manusia cari makan sedang susah. Maka burung-burung itu terbang ke negeri yang penuh berkah, negeri yang dinaungi dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Negeri kaum muslimin, nyari makan burung. Apa instruksi khalifah? Apa instruksi pemimpin negara? Lihat, burung saja diatur. Tebarkan benih, tebarkan gandum-gandum dan syair-syair makanan, biji-bijian itu di perbukitan, berikan makan tamu-tamu kita, biarkan mereka hidup dengan sejahtera. Jangan sampai ada berita mengatakan ada burung yang kelaparan di negeri kaum muslimin. Takbir. Itu. Dan kayak kita hari ini bangga dengan kezaliman kita. Coba kalau Bapak Ibu ke Turki, nanti kalau umrah Pak, Bu, kalau ada tawaran itu bisa jalan-jalan. Coba sekali ke Turki ya. Lihat bagaimana kebesaran Islam. Karena di sana pernah dulu ada dinasti Abbasiyah yang memegang kalimat Islam. Semoga semuanya bisa umrah secepatnya. Amin. Gak cukup amin, cepat daftar. Amin ya gak ada kata-kata berangkat. Hubungi Ustaz Abu Soleh atau siapa. InsyaAllah bisa umrah ke Turki nanti dia. Di Turki ada apa Bapak Ibu? Di Turki itu ada beberapa bangunan-bangunan kuno yang ada kayak, kalau modelnya kalau kita bilang sangkar terlalu sederhana, bagus, kayak miniatur masjid gitu. Ada jendelanya, ada pintunya di beberapa gedung-gedung. Tahu itu apa? Itu adalah rumah-rumah burung yang disediakan bagi burung yang ingin bikin sangkar di wilayah-wilayah yang ditempati manusia. Kan burung mereka bikin sangkar di pohon-pohon. Siapa tahu burungnya lagi mager daripada terbang-terbang capek kan? Jadi dia sekalian aja ada hotelnya di kota. Ada nggak kira-kira di sini Pak bangunan yang disediakan tempat khusus bagi burung yang ingin singgah gitu ada? Kalau ada mana saya foto, masuk ke Facebook? Nggak ada. Itu perintah negara itu. Bahkan kemudian kita di jalan-jalan masih ada sekarang ini peninggalan masa lalu. Makanya Pak, ketika orang itu menggunakan Islam sebagai panglima, bangunannya aja sekokoh ajarannya. Gedung-gedung di masa Islam itu ada yang 700 tahun, 800 tahun masih ada sampai sekarang. Di Andalusia itu jembatan masih ada sampai sekarang. Usianya sudah hampir 900 tahun. Yang bangun umat Islam. Gak kayak kita hari ini Pak, gedung baru 10 tahun ambruk. Jembatan baru 15 tahun roboh. Di jalanan Turki itu ada batu cekung-cekung. Itu batu ada cekung-cekung itu di beberapa titik sengaja dibuat. Tapi tentu tidak di tengah jalan ya supaya orang nggak jatuh gitu. Di beberapa titik dan orang paham. Tahu apa Bapak Ibu dibatalkan Allah? Itu adalah cekungan yang dibuat oleh negara untuk menampung air hujan. Atau kalau tidak ada hujan maka masyarakat akan mengisi dengan air-air untuk sedekah hewan-hewan yang mereka tidak minum gratis. Kemudian kucing minum nggak usah repot ya, nggak perlu nyuri, disediakan di situ dengan itu. Itu peradaban Islam itu seperti itu. Dan itu kayak dongeng kalau kita ceritain Bapak Ibu. Padahal masih banyak lagi. Dan yang paling bawah baru bicara tentang gedung dan bangunan. Itu paling bawah. Makanya para khalifah, para pemimpin Islam, mereka tidak akan bicara gedung, mereka tidak akan bicara bangunan kalau manusianya belum selesai, manusianya belum sejahtera. Baru setelah itu mereka bicara tentang bangunan-bangunan. Dan kalau bab ini umat Islam juga tidak kalah dengan umat Islam itu punya peninggalan-peninggalan yang sampai hari ini orang terkagum-kagum. Gimana coba mereka buatnya di masa itu? Sambil contoh, di Andalusia, di mana Allah, istananya masih ada sampai hari ini. Istana Al-Hamra itu masih ada di perbukitan, sekian ratus meter dari permukaan air laut. Yang tinggal di Istana Al-Hamra sekitar populasinya penghuni istana 2.000 atau 3.000 orang diperkirakan. Orang dengan totalitas 2.000, 3.000 itu banyak loh. Kayak kita masjid ini kan, ini ada 3.000 orang di sini. Mulai berhitung, nyamuknya itu berhitung. 3.000 orang berapa air dibutuhkan? Dan air dipompa naik ke atas. Ya kalau itu saya gampang, pompa kan gampang. Ya kita kan listrik, tinggal cocok pakai genset. Saya pakai apa? Pakai jet pump. Lalu pada masa itu, itu ilmu. Orang barat tanah ini aja geleng-geleng dari umat Islam.
Mereka sudah bisa pompa air ke ketinggian tanpa harus menggunakan listrik. Dengan teknologi, itu bukan pakai sihir ya, pakai ilmu itu dimana Allah. Bahkan kemudian air bukan cuma sekedar untuk minum, air itu untuk membuat AC buatan. Air itu dipancurkan sedemikian rupa sehingga membuat sejuk ruangan. Dan kemudian di Andalusia itu, Bapak Ibu dimulakan Allah, ada namanya jam singa, 12 singa. Itu nanti kalau jam 1 singanya keluar dari mulutnya satu singa. Yang 2 ya 2, yang 12 keluar. Belum ada listrik pada masa itu. Kemudian Bapak Ibu dimulakan Allah, semua fasilitas jalan, gedung dan sebagainya itu semuanya disediakan oleh negara secara gratis. Misalnya transportasi di masa Islam itu masih pakai kuda kereta. Negara membuat pos-pos khusus untuk tempat istirahat kuda dan makan gratis. Sampai segitunya Bang, negara itu mikirkan rakyatnya. Kalau hari ini ya rakyat kalau mau jalan nggak usah mikirin solar sama premium, udah negara yang tanggung. Ada di sini gitu. Loh, kok pada diam sih? Ini ada. Kalau ada saya mau pindah, tadi saya ngomong saya mau pindah sini. Enggak ada ya. Nah, jadi pindah kalau gitu. Bapak Ibu aja pindah ke tempat saya. Ada usaha kayak gitu, enggak ada juga. Karena kita masih di Indonesia. Itulah Indonesia. Ya kita ceritakan ini Bapak Ibu bukan untuk kita anti dan benci dengan negara. Umat Islam itu paling cinta sama tanah airnya. Agama kita tidak pernah mengajari kita benci kepada tempat tanah air kita. Umat Islam itu nabinya aja ngajarin cinta kepada negerinya. Rasul ketika diusir dari Mekah beliau menangis pilu mengatakan kepada Mekah, ya Makkah, wahai Mekah, wallahi innaka biqa'il ardi ahabbu ilayya. Engkau adalah negeri paling aku cintai di muka bumi ini. Laula kan qaumuki ukhrijtu ma akhrajtu. Seandainya bukan karena kaum yang mengusir aku gak akan mau keluar dari negeri, dari tempatmu. Umat Islam itu cinta negara. Justru kita seperti ini karena kita prihatin dengan negara yang tidak diurus dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, skip singkatnya terlalu panjang. Kok bisa begitu gimana? Kan gitu kan? Kita mau ngomong macam-macam kalau kemudian ternyata nggak bisa ditiru ya ngapain ceritain? Kita ceritakan Spiderman, Masya Allah bisa lompat sana lompat sini, Superman bisa terbang, ujung-ujungnya nggak bisa ditiru, ngapain? Dan itu bukan Islam. Sesuatu itu kalau tidak bisa ditiru, tidak bisa diulang, tidak bisa dipelajari dan kemudian diamalkan kembali, itu bukan Islam. Makanya kalau ada orang cerita tentang sesuatu yang nggak bisa ditiru, udah buang, itu bukan Islam. Islam pasti bisa ditiru. Bagaimana bisa umat Islam jaya? Semuanya bermuara dari pendidikan. Makanya kalau ingin rusak segala-galanya, ekonomi rusak, politik rusak, kemudian masyarakat rusak aja pendidikannya. Dan negeri kita ini pendidikannya nggak usah rusak sendiri dong, dibisniskan. Tempat yang harusnya bersih dari kepentingan perut justru menjadi tempat untuk isi perut di situ dimati berkembang. Di dalam masa Islam pendidikan itu paten. Sepengetahuan saya, nanti kalau ada ustaz ini ada Buya, kalau saya dikritik. Silakan Bapak, saya bukan orang anti kritik. Saya belum pernah menemukan adanya perubahan kurikulum dari sejak masa dinasti Umayyah, Abbasiyah sampai terakhir Utsmaniyah. Padahal Bapak Ibu dimuliakan Allah, Islam itu pemimpinnya pindah-pindah. Nih, kadang orang nggak paham. Coba Ustaz, Islam itu juga perang tuh, gonta-ganti kekhalifahan. Justru di situ hebatnya Islam. Islam pernah dipimpin Arab jaya. Begitu Arab tidak aman digeser sama orang Persia, tetap jaya karena pakai Islam. Udah habis itu ganti lagi orang Turki, tetap jaya karena pakai Islam. Ini membuktikan hebatnya Islam bukan karena bangsanya, tapi karena ajarannya. Paham gak orang sini? Itu Islam itu kan ilmu. Nanti kalau semuanya Arab penguasanya dari zaman Rasul sampai dinasti Utsmaniyah, nah itu karena orang Arab sama pintar-pintar kan gitu kita suka alasan kan? Subhanallah, kurikulum tidak pernah berubah. Ya gitu aja. Saya menanya kurikulum kita berubah-ubah atau ganti menteri, ganti kurikulum. Akhirnya pusing guru itu. Saya itu guru, saya pengajar, saya tahu bagaimana rasanya jadi guru. Baru saja belajar tentang satu metode kurikulum, belum lihai, baru berapa waktu dipakai, ganti kurikulum baru. Belum lagi kita ini sekarang suka mengimpor
dari luar, dan kalau kemudian dari luar apalagi ditempeli ayat pun mantap Ustaz. Ternyata di metode pendidikan terbaik hari ini. Contoh, jangan berkata tidak kepada anak. Nah itu kan sekarang mulai kan, jangan berkata tidak kepada anak. Karena itu bikin minder, bikin ini. Ya Allah, Anda ini di Quran itu akidah kita la ilaha illallah, diajari tidak untuk kesyirikan, untuk sesuatu yang berbeda tauhid. Sang pakar pendidikan terbaik yang namanya disebutkan dalam Al-Quran Luqmanul Hakim, orang paling bijaksana. Apa ilmu yang diajarkan kepada anaknya? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan kau sekutukan Allah. Jangan. Kita hati dengan bangga. Setiap hari ketemu dengan orang praktisi pendidikan, dia ngomong gitu, Ustaz, ternyata menghafal itu tidak ramah otak, Ustaz. Makanya banyak anak-anak stres, belajar di sekolah itu kayak wajahnya keruh gitu. Itu gara-gara dipaksa hafal, Ustaz. Saya bilang, Anda dapat teori dari mana? Oh ini Ustaz, penelitian terbaru di Eropa, di Jerman. Saya tanya, penelitian berapa lama? Maksud Ustaz, kalau antum bisa menyampaikan berapa tahun, saya bisa sampaikan ada penelitian yang hampir 1400 tahun menyatakan justru menghafal itu yang paling ramah otak. Dan itu sistem Islam. Di masa Islam itu anak-anak harus menghafal, dan yang dihafal apa? Quran. Dari 5 tahun anak-anak akrab sama Qurannya. Nanti mereka 7 tahun, 8 tahun paling kepleset-kepleset 11 tahun lah selesai sama Qurannya, terbiasa sama menghafal. Hari ini anak kita di PAUD, di TK yang dihafalin cicak, diam, melayang, tatang. Jadi sebenarnya nyamuk itu nama aslinya tatang. Tatang, seekor nyamuk tatang. Anak saya kan juga tatang, jadi nyamuk namanya tatang ya. Kita laku-laku ya, bukan kita nggak boleh, silakan monggo, tapi kemana Qurannya? Jangan kemudian dengan alasan itu kita bilang nggak ramah otak. Dalam para orang-orang besar di masa lalu, mereka hafal Quran. Dan Quran itu seperti fondasi. Ini juga pengingat bagi mohon para buya, para guru. Kadang banyak pesantren targetnya cuma hafal Al-Quran. Akhirnya orang mengira orang hafal Quran itu ahli ilmu, padahal cuma hafal saja. Apa dikira dia ngerti tafsir? Apa dia ngerti bagaimana istibatul hukum? Menyusul nggak ngerti. Kadung dipanggil ustaz, suaranya bagus, kalau nggak jawab malu, akhirnya sesatkan. Hafal Quran itu baru fondasi. Setelah itu lanjutkan belajar fikih, belajar hadis, belajar tafsir. Jadi Bapak itu kalau dibuat pemisalan, fondasi umat Islam itu dalam pendidikan gak main-main. Quran. Seperti orang membangun gedung pencakar langit, yang pencakar langit, sopan ya langit cakar-cakar, penyapa awan, gedung tinggi. Saya mau nanya, fondasinya kokoh atau tidak? Kokoh, minta ampun, Pak. Itu kalau bangunan yang tinggi, pasti fondasinya ke dalam juga tinggi. Mana orang bangunan? Bantah saya kalau saya salah. Saya pernah ingat, Pak. Saya seumur baru itu menyesal tinggal di hotel. Bukan karena hotel yang kurang mewah, karena ternyata di sebelahnya lagi pembangunan. Itu besi-besi segede ini, segede King Kong ini, ditancapin ke tanah. Berapa meter itu masukin? Saya ini apa yang besi kok ditanam? Ditanemin, saya nggak ngerti. Orang-orang bukan orang bangunan. Setelah itu beberapa bulan lagi saya ke situ, gedung mewah berdiri, hotel Aston berdiri di situ. Oh, ternyata mereka nanam besi kemarin bikin fondasi. Ngerti sekarang bagaimana fondasi kita Quran anak-anak itu? Kan sayang, Quran fondasinya di atas cuma ditanam, dibangun bubuk kecil hanya untuk ditempati keluarga mungkin. Setelah anak kita hafal Al-Quran, lepas dia mau jadi ulama, sudah siap. Dia mau jadi dokter, sudah siap. Dia mau jadi insinyur, siap. Fondasinya Quran. Jangan kemudian keliru. Apa-apa itu Bapak Ibu teman-teman, kalau terbalik pasti akan gak bagus. Kalau kan itu faedahnya. Fondasi yang ditaruh di bawah. Kalau fondasi ditaruh di atas, jadikan atap, ambruk itu beban. Hari ini kan gitu lah. Quran itu dijadikan sebagai atap. Fondasinya gak jelas, akhirnya anak kita runtuh. Bukan salah Qurannya, salah kita dalam metode pembelajarannya. Bapak Ibu dimuliakan Allah, saya langsung saja spesifik. Di masa Islam itu sekolah cuma 2. Sekolah cuma 2. Gak kayak hari ini, sekolah berapa sekarang? Sebelum SD ada bapak TK ya?
Sebelum TK ada apa? PAUD, sebelum PAUD KB, kelompok bermain biasanya. Ada kelompok bermain, PAUD, TK, bahkan sekarang ada Pak, sekolah itu anak usia 1 tahun. Gak tahu kalau di sini, kalau di Kalimantan Timur sudah banyak itu sekolah-sekolah. Sebenarnya penitipan anak itu. Tapi gitu, di sekolah dini. SD berapa di sini? 6 tahun. Bapak itu 6 tahun. Enggak dulu sempat nyangkut gitu. 1 tahun. 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun kuliah, S1 4 tahun, S2 2 tahun. Ya Allah, pinter enggak soleh apalagi. Anak kita Pak, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 12 tahun. Kita tidak meremehkan ilmu. Tentu kita hormati jasa guru-guru kita. Tapi coba apa yang sudah mereka dapatkan selama 12 tahun itu? Kecuali mereka pintar habiskan uang orang tua, pintar dengan pergaulan bebas. Bahkan hari ini sangat mengkhawatirkan Pak narkoba itu. Islam sekolah nggak lama-lama Pak. Kutab itu usia 4 tahun, rata-rata 5 tahun sampai 12 tahun. Itu masuk kutab. Apa yang dipelajari? Tidak banyak. Yang dipelajari cuma ada etika, akidah, ya kayak gitu aja. Sama fikih ibadah, sama hafal Quran. Itu aja. Tapi saya mau nanya sekarang. Tolong jawab dengan jujur. Kalau ada seorang pemuda, dia putus sekolah kutab, tapi kalau dia putus sekolah, dia hafal Al-Quran, adabnya bagus, akhlaknya menawan. Kemudian apa lagi? Ibadah, sholat ngerti. Kira-kira dipakai nggak di Sumatera Barat itu orang kayak ini? Dipakai Pak. Anda buka toko gitu kan? Yang daftar 2, satunya S3. Pinter kan S3 manajemen gitu kan? Tapi akhlaknya nggak karuan. Terus Anda lihat anaknya ini tadi cuma kutab, sekolah sampai 12 tahun. Apa kemampuanmu? Saya cuma hafal Quran Pak. Berapa juz? Ya 30 juz lah, berapa juz? Saya jadi ingat Pak, ada di Kalimantan itu lucu. Pejabat itu, nah ini makanya kita perlu pejabat orang-orang soleh. Begitu dia berikan sambutan kan, sudah anak Al-Quran. Oh ini adik-adik kenapa ini? Oh ini apa Pak? Sudah hafal Al-Quran. Berapa juz? 30 juz. Kata pejabat ini, saya nggak usah sebut pejabatannya. Bapak Ibu, kita dulu anak-anak ini, mereka sudah 30 juz. Semoga bisa ditingkatkan ke juz-juz berikutnya lagi. Dia pikir Quran itu berapa juz Ustaz? Kita itu mau ketawa kudung saja ya, ketawain pemimpin itu. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kutab dia itu sederhana, paten. Kalau mau lanjut masuk madrasah. Madrasah itu anak usia 13 tahun sampai maksimal 18, rata-rata 17 lulus. Apa yang dipelajari? Baru ada spesialisasi. Yang mau fikih, yang mau belajar kedokteran, yang mau belajar teknik, yang mau militer, 18 tahun keluar siap jadi pemakmur bumi. Itu hasil pendidikan Islam. Hari ini Pak, saya menanya anak usia 18 tahun bisa apa? Itu baru lulus SMA ya. Kuliah pintar nggak bisa uang. Ini apa bisa diharapkan dari generasi seperti itu Pak? Umur dihambur-hamburkan, masa muda mereka buang begitu saja. Begitu sudah mulai usia 30 tahun baru nyari duit, urusannya cuma perut. Mana mungkin dia mikirin umat, baru mikirin dirinya saja belum selesai. Makanya jemaah dimuliakan Allah, ayo kita kembali ke sejarah kita. Karena sejarah kita ini sejarah kebesaran. Kita nggak mungkin memakai Islam separuh-separuh. Kalau kita pakai separuh-separuh, ya mohon maaf, hasilnya juga itu sampai nanggung, sampai enak. Dan nanggung itu kadang semalakama. Bensin kalau cuma bensin maupun sedikit bisa kita masukkan ke motor kita, walaupun sedikit. Air kalau sedikit diminum masih bisa. Tapi kalau sudah dicampur, dimasukkan ke motor-motor, diminum orang mabuk, teler dia. Sehingga hadirin dimuliakan Allah, itu yang menyebabkan umat Islam itu jaya dan besar. Pendidikannya nggak main-main. Ulama dan umara kalau sudah bicara pendidikan, mereka tidak main-main. Sehingga apa buktinya? Yang berani buka pesantren, yang berani menjadi pendidik, itu betul-betul ulama. Gak kayak kita mohon maaf kepada para pendidik. Kadang orang itu lamar kerja di perusahaan A nggak diterima, jualan bangkrut, jadi guru aja. Betul? Kejadian Pak.
Bahkan saya berapa kali lebih guru penjas jadi guru agama. Kenapa? Karena guru agamanya lagi tidak ada. Guru matematika jadi guru bahasa. Enak betul mereka ini. Maka dalam sejarah Islam, jemaah dimuliakan, guru itu adalah profesi yang paling bergengsi. Mereka mendapatkan tempat di masyarakat karena mereka ini kan melahirkan pilar-pilar peradaban. Maka ayo kita mulai, Pak. Kalau kita mau berubah guru di sekolah umum susah. Ayo kita mulai dari hal yang mendasar. Saya mau nanya, masjid ini ada TKTPA-nya? Ayo kita support, Pak. Jangan kalau bicara support selalu bangunan. Ustadznya bagaimana? Dan jemaah, hal yang harus mendapatkan perhatian pertama dari para umat dan kita ini untuk para guru, biarkan guru punya izah. Izah itu kemuliaan, punya harga diri. Gak seperti kita hari ini, guru kemudian dijadikan sebagai apa? Suruhan. Tanda masyarakat itu bagus peradabannya kalau guru di situ dihargai, betul-betul punya posisi. Dan hari ini mau nggak mau kalau kita bicara penghargaan, ya finansialnya lah dicukupi. Kalau kita yayasan, misalnya bekerja di yayasan, ya tolong di rapat-rapat yayasan yang kita prioritaskan bukan buat bangunan ini, bangunan ini, bangunan itu. Karena kalau bicara bangunan, nggak ada cukupnya manusia. Raja saja bangunannya, kamarnya masih kurang. Ayo yang diprioritaskan gurunya bagaimana? Insentifnya sudah naik atau belum? Anak-anaknya sudah terpikirkan atau belum? Supaya apa? Mereka bisa fokus dalam mendidik anak kita. Saya mau nanya sekarang. Guru TKTPA di sini gajinya berapa belas juta dalam sebulan? Apa? Ada yang guru TKTPA di sini? Loh, udah jawab aja. Kalau memang misalnya kalau 17 juta Ustaz, kurang Ustaz. Nah, itu kan bisa usul kan? Ya Allah, kita ini menjadikan sekali. Guru Quran itu SPP-nya saya dengar, Gak tahu kalau saya salah benar apa ya. Itu katanya di sini masih ada 10.000 ya per bulan ya untuk anu. Ya betul, 10.000 katanya Pak. Les bahasa Inggris 250.000. Padahal Pak, gak usah bicara akhirat kejauhan. Tapi kan bahasa Inggris perlu ya oke. Itu kan haji untuk akhirat. Bentar, kita bicara dunia saja. Bahasa Inggris dipakai di mana sih? Oh, dipakai Ustaz kalau ketemu orang Inggris. Oke. Terus ketika program-program itu bahasa Inggris, ya, oke kan? Baik, sekarang bahasa Arab dan bahasa Quran dipakai di mana? Dipakai ketika sholat, kita pakai bahasa apa, Bapak Ibu? Bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Gak sah kita sholat kalau tidak menggunakan bahasa agama kita. Ketika doa pakai bahasa apa? Pakai bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Ketika kita baca kitab sumber ilmu kita, bahasanya bahasa apa? Bahasa Arab. Ceramah-ceramahnya Ustaz ketika nyampaikan hadis pakai bahasa apa? Pakai bahasa Arab. Kita itu gak pernah bisa lepas dari bahasa agama kita. Terus kita buat seakan-akan tidak punya harga sama sekali. Kalau dipakai loh di dunia. Bahkan kalau kita mau bicara bahasa Arab ini dipakai oleh puluhan negara di Timur Tengah. Dipakai seperti yang dipakai. Kita ini kadang suka remeh gitu sama agama kita. Nah, sehingga dimana dibalikkan Allah, ini sudah mulai kelihatan pada ngantuk-ngantuk semuanya. Ya. Bukan ngantuk, usah lapar waktu makan malam. Kita cukup sampai di sini. Semoga ini sedikit ini bermanfaat. Cara manfaatnya Bapak Ibu dimuliakan Allah. Ayo kita yang punya power, punya tangan, jalankan. Ya. Muliakan ahli ilmu. Kalau ada ustaz di sebelah kita mungkin gak punya uang, coba carikan donasi, kasih ke dia, belikan beras kalau perlu, rutinkan. Dan di tengah-tengah kita alhamdulillah ada teman-teman asa ini. Bapak Ibu gak usah jadi relawan. Mereka yang sudah siap buka tembok. Kan harus buka tembok kita ini. Mereka rela mungkin diusir atau mungkin dicibir, tapi demi umat dan ulama. Titipkan duit kita ke mereka. Wallahi Bapak Ibu dimuliakan Allah. Kalau kita lakukan itu, bukan cuma kubur kita yang perang, tapi kita meninggalkan masa depan peradaban yang gemilang untuk anak cucu kita. Enggak ngalamin masa seperti kita seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallim ala nabiyina Muhammadin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.